7 kali 4 rumusnya, setiap 7 menit sekali kita bangunkan. Sebentar lagi ya nak, itu. Nah, 4 kali dibangunkan itu barulah sebutin udah jam 5. Terus kalau dia minta dibangunkan semalam adalah dengan diusap, dinyanyikan atau digendong, lakukan itu. Nah, kalau dia nggak mau bangun, disitulah dia kenal hukum konsekuensi. Bukan karena dia nggak mau bangun, tapi karena melanggar perjanjian semalam. Itulah hakikatnya Islam itu. Islam menghukumi orang yang melanggar janji, ya. Karena udah janji semalam. Nah, hukuman yang terbaik adalah mengambil kesenangannya. Ya udah, berarti kalau nanti nonton TV jam 7 nggak dulu, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Benri, pemaparannya langsung ngena-ngenain kita. Ya ampun ya. Oke, ini ada pertanyaan Ustadz seperti biasa ya. Kita mulai dari yang pertanyaan pertama dulu dari Mbak Alenia. Izin bertanya, mengapa anak saya laki-laki usia 8 tahun kalau disuruh bapaknya hampir selalu membantah? Apakah karena trauma dulu ketika umur 3 tahun pernah beberapa kali melihat bapaknya marah besar, berantem sama saya dan membentak dia? Jika memang karena itu, bagaimana solusinya? Bagaimana saya sebagai ibu harus membangun image bapaknya agar kembali menjadi sosok yang dia idolakan? Anak saya yang perempuan usia 6 tahun, jika ada yang membangunkan tidur, maka menjerit-jerit. Mengapa itu terjadi? Tapi dia sayang banget kalau sama bapaknya. Iya, pertama adalah usia 0 sampai 7 tahun itu usia pondasi, di mana usia itu sejatinya menentukan nanti bagaimana tahapan-tahapan selanjutnya di umur 7 sampai 15 dan 15 seterusnya. 0 sampai 7 tahun adalah usia pondasi yang membangun satu kedekatan, keterlibatan, keharmonisan antara anak dan orang tuanya, baik ibu dan ayahnya. Ketika ada satu luka saja, maka itu akan berdampak kepada sikap di masa dewasa. Itu yang disebut luka pengasuhan. Dan luka pengasuhan itu kita membayarnya susah, karena nggak bisa dibayar. Luka itu cuma bisa dibasuh. Dan membasuh luka itu kita tahu bahwa tidak langsung serta-merta hilang. Nah, kalau anak sudah merasakan ini, alhamdulillah. Kalau saya tadi lupa, anaknya umur berapa tadi ya? Yang satu 8 tahun, yang satu 6 tahun. Kalau masih umur 8 tahun, berarti dia masuk di periode kedua. Periode kedua ini sebenarnya harusnya dibayarnya tadi restrukturisasi emosinya di umur ketika 7 tahun, 6-7 tahun Bapak harus bisa melakukan yang namanya membasuh lukanya. Tapi kalau sudah ayah misalnya ya dalam hal ini, anak sudah umur 8 tahun ke atas, memang anak umur 8 tahun ke atas, ini memang inilah eranya ayah harusnya. Ayah masuk, inilah sebenarnya fatherly era, 0 sampai 7 itu adalah eranya ibu. Makanya ibu harus secara emosi harus positif, dan di umur ini ayah kalau dalam hal ini peran pendukung, walaupun peran pendukung ini maksudnya bukan berarti nggak terlibat, tapi ayah kelihatan banget substansinya itu kelihatan lewat membantu peran ibu. Ketika ibu lagi nyusui, ayah di sampingnya. Ketika ibu lagi capek misalnya, ayah begini sini sama ayah gitu ya. Di situ ayah, dan ketika ayah dan ibu bertengkar, memang di sini memberikan dampak luar biasa. Yang itu memori itu lekat di kepala anak. Nah, ini kalau kita khawatirkan trauma, maka kita harus melihat sejauh mana traumanya. Kalau trauma ini sampai benci, sejauh mana kebenciannya. Ada namanya intimacy meter, derajat keakraban untuk mengukur apakah anak kita akrab dan lekat pada anak ayahnya atau benci. Ada 20 item, tapi kalau saya bahas bisa 3 jam. Tapi saya bikin beberapa. Satu. Pertama, apakah anak mau naik kendaraan bersama dan ayahnya? Itu pertama, sebab ciri orang itu sudah menjauh, nggak mau naik kendaraan bareng. Ya, saya misalnya atau kita punya grup WA, di grup WA ini ada yang rese banget. Kita nggak tahu siapa sih yang berita hoax gitu. Ternyata tetangga di kita jadi tahu, oh ternyata dia ini ya gitu. Begitu kita mau ke sebuah mall, kebetulan nggak ada mobil pribadi, naik angkot. Kemudian pas naik angkot, ternyata dia naik angkot juga. Untungnya ada penumpang yang lain, saya hello dong ya gitu. Kita pojok kanan, pojok kiri. 100 meter sebelum sebelum di mall, beberapa penumpang turun, tinggal kita berdua. Pertanyaannya apa yang kita lakukan? Ya, Mbak Sil kira-kira apa yang dilakukan? Ya. Ini tinggal 2 nih, ya mau sementara 100 meter lagi mallnya, apa yang dilakukan? Kalau saya turun, walaupun masih 100 meter. Kenapa? Karena nggak nyaman. Maka kalau anak sudah mengatakan nggak mau naik kendaraan, Papa mau ikut nggak? Nggak mau. Jalan apa? Nggak mau. Ciri anak itu sudah membuat jarak,
I hate you adalah nggak mau naik kendaraan bareng. Yang kedua adalah anak nggak akan mau dalam hal ini ketika dalam hal ini anak nggak spontan depan bapaknya. Spontan itu adalah sikapnya jaim. Ya maaf ya, dibalik anaknya suka ngupil dan kentut sembarangan, itu ada rasa nyaman. Suami istri juga gitu. Kemarin udah saya bahas. Suami istri kalau nyaman saling berbalas kentut. Makanya kalau suami otoriter nggak mungkin istri bisa kentut. Lu kentut talak 1 kan gitu ya. Makanya ditahan-tahan. Gak sengaja kentutnya 3 kali, langsung talak 3 kan gitu. Jadi bahaya. Makanya kalau kita sadari keakraban itu diukurnya dengan tadi. Nah kalau anak kita masih bau, itu tanda masih nyaman. Tapi kalau dia tegang, lihat aja orang kalau nggak nyaman tuh jaim, ya Pak. Itu spontan. Yang ketiga, unrespect. Unrespect itu bisa tunjukkan ketika ngomong, si ini. Kadang-kadang kalau Bapak lewat, gitu. Nah kalau sudah nggak sopan, keluar kalimat seperti ya sindrom beberapa anak sampai ngemut, apa lo, nyebut bapaknya dan sebagainya di belakang layar, di Twitter dan sebagainya, itu tanda sakit hati yang luar biasa. Yang keempat, matanya nggak berani menatap lawan bicara, terutama sama ayahnya tadi. Jadi kalau ngomong dia mencari, iya. Mata ini jendela jiwa, hati yang sudah terinjak-injak menyebabkan mata tak berani terbuka. Makanya kalau anak sudah matanya lirik sana sini, baik. Yang kelima adalah telapak tangannya nggak nyaman dipegang lama. Kalau salaman tarik, bahkan kalau perlu nggak mau salaman. Ciri anak nyaman tuh nggak mau salaman. Inilah awal kenapa ya telapak tangan sensor jiwa. Makanya kenapa Megawati nggak salaman sama Surya Paloh itu kan karena nggak nyaman. Ya, itu kemarin kan kita udah tahu itu. Karena salaman ini sensor. Kalau orang udah gak nyaman, nggak mau salaman. Anak kalau di salaman nggak mau lama. Kita kalau nyaman, apa kabarnya? Ya Allah, gitu. Kita gitu. Kalau kita nggak nyaman, tarik gitu. Sekedar nempel. Itu 5. Ada 15 lagi ya. 5 dulu deh. Ya, lupa aja saya. Nah, kalau kita udah ngelihat, udah 5 ini saja. Kayak 5-5-nya Ustadz. Wah, itu udah parah tuh. Nah, kalau udah parah kayak gitu, 1, diperbaiki eksplorasi emosinya dengan cara mama boleh mengkatarsis apa yang paling benci. Boleh mama melakukan one on one time bersama anak. Ya, eksplorasi gitu. Dengerin aja dulu. Di situ kita bisa tahu apa trauma yang dia alami dengan bapaknya. Jangan prasangka dulu. Karena bisa jadi traumanya nggak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Bisa jadi karena gampar, ada juga yang bukan karena itu. Contoh sederhana, saya nangani kasus seorang anak manajer di Bali. Maaf saya sini agak vulgar ngungkapnya. Ini yang nonton orang dewasa semua nggak? Iya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Oke. Saya harus ngomongnya agak sopan berarti kalau ada anak. Oke gini. Jadi ada seorang anak yang bapaknya ini, saya bertemu di Bali dan bapaknya ini menurut saya, maaf ya, dia kan PR sebuah hotel atau sebuah ini. Emang sopan banget dan enak gitu, namanya PR kan gitu ya. Ustadz gitu sebagainya. Akhirnya begitu udah deket-deket bilang saya nyaman banget sama bapak ya. Iya semua orang juga bilang gitu, kecuali anak saya. Gitu. Saya kaget. Maksudnya, iya nggak tahu, saya juga bingung Ustadz, anak saya kenapa ya? Saya mencoba mendekat, dia ini gitu, kenapa? Oh, Ustaz ada waktu nggak? Waduh, saya coba cari-cari, oke lah. Tahu nggak, saya ngomong sama anaknya, saya baru tahu hal yang bapak ini nggak duga. Kenapa dibenci sama bapaknya? Dan ini mungkin terjadi, makanya ini namanya tekniknya namanya konfirmasi persepsi. Jadi anak ini cerita, maaf, ketika suatu malam dia dia kan kamar terpisah sama orang tuanya, dia bangun tengah malam. Ya, waktu itu dia kelas 3 SD, dia mau pipis. Tapi dia nggak berani ke kamar, karena kamar mandinya itu di luar dari kamar tidurnya dia. Karena dia nggak berani, dia ke kamar orang tuanya. Pada saat dia ke kamar orang tuanya, kaget, bapak ibunya sedang ML. Saat itu, bapaknya posisi di atas, menindih ibunya, dan dia ngeliat persis berhadapan muka gitu. Baru buka. Tiba-tiba kaget, bapaknya juga kaget, karena tiba-tiba langsung dibanting sama anaknya. Si bapaknya bingung dalam hal ini. Waduh, panik, menuntaskan hasratnya, selesai. Ya setelah itu mengecek anaknya udah kembali kamar tidur. Kata ibunya, mudah-mudahan ngelindur gitu. Ternyata peristiwa ini berbekas, kata anak ini. Jadi bapak ini jahat. Setiap malam mama disakitin. Pengertiannya disakitin, maaf kita tahu ada suara teriakan, erangan pada saat klimaks gitu. Jadi posisinya juga kelihatan seperti itu. Jadi persepsi, bayangkan sampai bapaknya nggak ngeh. Nah saya juga nggak tahu apakah ada peristiwa lain kan, itu yang harus digali.
Gitu harus digali. Jangan-jangan itu. Nah, kalau itu sudah benar terjadi gimana? Satu, ibu ada tadi sudah melakukan pembenaran. Kedua, ibu menetralisir dengan menyebutkan apa yang ibu rasakan bapak tanpa harus menyalahkan perasaan anak. Bisa gini, ibu bahagia banget ya. Papa itu kalau misalnya ini. Jadi gitu. Karena sumbangsih ibu adalah jangan sampai jadi yang misalnya gini, sebagian besar anak itu karena tanpa sadar lisan ibu yang tadi curcol. Ya, jangankan kamu nak nih mamah juga berapa kali. Nah, itu yang bahaya. Nah, kayaknya anak kan bisa membaca bahasa tubuh ibu. Ya, jadi kalau bahasa tubuh ibu, ada ibu yang pengen ngomong bapaknya baik, tapi bahasa tubuhnya menunjukkan nggak gitu. Itu juga anak nggak percaya. Misalnya gini, bapak kamu baik banget, baik banget. Kan anak bilang, kok baik kayak gini banget kan gitu ya. Maka disinilah kerjasama. Ibu juga harus fair, harus menyadari, ya jujur aja Ustadz, saya juga punya perasaan gak nyaman. Kalau gitu beresin dulu dengan pasangan. Beresin dulu, sampai ibu ridho, sampai bapak menyadari. Berarti kalau ada bapaknya menyimak tayangan ini, salah satu tugas bapak adalah bagaimana membayar atau membasuh luka dari ibunya dulu. Salah satu bahagiakan ibunya. Kalau ibu bahagia nggak bisa bohong, pasti diekspresikan. Ya Allah, nah papa kamu kaget mama. Masa baru aja dikirimin mobil Alphard Velfire itu. Padahal mama niatnya cuma minta Honda Jazz doang. Ih, bapak kamu bener-bener deh. Hadiah ulang tahunnya kejutan gitu. Nah, itu yang tadi mungkin harus dipahami bahwa ada hal yang diberikan oleh seorang. Jadi ibu itu salah satu katalisator atau jembatan hubungan antara bapak dan anak. Jadi yang pada ibu jadi jembatannya dulu. Yang kedua, sang bapak itulah mulai masuk. Berarti apa? Mulailah bapak ya konsistensi memperbaiki dirinya. Berarti temukan apa penyebab trauma dan sikap-sikap yang satu, sebagian besar trauma anak itu adalah di emosi-emosi seputar kemarahan orang tuanya yang uncontrolled. Berarti bapak mengukur diri, kemarahan saya masalah, berarti segera minta bantuan profesional. Karena bisa jadi kemarahan bapak ini juga adalah turunan dari generasi-generasi. Ingat, ada warisan yang kadang tidak bisa kita sadari dari orang tua kita kepada anak. Selain harta dan utang adalah kemarahan. Maka kemarahan ini kita wariskan ke anak, ntar anak ini tumbuh gede nih. Ntar dia marah juga ke anaknya, turun-temurun. Berarti belajar mengendalikan diri, manajemen, angry manajemennya pelajari, kalau perlu bantuan konsultan profesional, dan anak akan melihat perubahan itu, konsisten. Ya, itu mungkin saran saya. Terkait yang kedua, tadi agak lupa, apa Mbak Sil pertanyaan kedua? Tadi anaknya yang umur 6 tahun, jika dibangunin jerit-jerit, gitu. Iya. Ya pertama mungkin harus dicek waktu malamnya, kebutuhan tidurnya bagaimana. Membangunkan anak pagi hari itu harus bereskan waktu malamnya dulu. Karena kalau seorang dewasa aja waktu malamnya berantakan, bangunnya tidur jam 1, dibangun jam 5 atau subuh setengah 5, pasti ada perlawanan. Kecuali orang-orang yang soleh dan memang terbiasa masjid, ada. Apalagi anak-anak. Ya makanya pastiin beresin waktu malamnya. Yang kedua, bikin kesepakatan sama anak. Anak umur 6 tahun boleh kita bikin sepakat besok mau dibangunin sendiri apa dibangunin sama mama. Atau papahnya. Idealnya bangunkan adalah papa. Ini riset di Mesir, anak yang dibangunkan papahnya lebih berprestasi dibandingkan jika dibangunkan ibu. Kenapa? Karena papa itu membentuk referensi tokoh di kepala anak pada saat membuka mata. Kalau yang bangunkan adalah papa, maka anak punya yang namanya membayangkan dalam diri dia itu seperti proyeksi bapaknya, orang yang suka bertualang, kompetitif, berkompetisi, kan gitu dunia laki-laki. Kalau bangunkan adalah ibu, walaupun ibunya bekerja, ibu tuh dunianya nggak jauh dari sumur, kasur, dapur, Carrefour kan gitu. Jadi dunia ibu tuh nggak jauh dari itu. Jadi anak-anak juga memiliki hal yang berbeda. Jadi bapak nih, kalau bisa bapaknya. Yang kedua adalah tadi bapak besok bangunkan jam berapa? Yang kedua, besok mau dibangunkan caranya bagaimana? Jadi itu yang harus kita negosiasi. Mau dibangunkan jam berapa dan caranya gimana? Nah, kalau dia bilang 4:30, nggak masalah. Mau jam 5 pun nggak masalah, walaupun subuh sekarang 4:30. Yang penting jangan lewat dari jam 5. Ya, jangan lewat dari jam 5. Tapi kita harus konsisten. Jam 5 mereka bangun. Nah, gimana caranya? Anak tuh preparation ya, persiapan sebelum bangun itu namanya setengah jam untuk dia siapkan dari tidur dalam ke tidur dangkal. Makanya kalau bangunnya jam 5, 4:30 sudah di warning, dibangunkan dari tidur dalam ke tidur dangkal. Cirinya kalau tidur dalam tuh ngorok. Nah, kalau tidur dangkal itu minimal udah melek kita. Nggak apa-apa, kita bangunnya 4:30. Adek, setengah jam lagi ya. Jadi, nah itu biarin. Nah,
Dan kedua, bisa pindahin dia, kalau perlu digendong 6 tahun, biarkan dia tidur, dipindahin dari lokasi tidur nyaman ke yang kurang nyaman. Kalau tadinya di kasur, ke lantai aja. Ya, jangan ke sofa, sofanya lebih nyaman lagi, sama ngorok juga, ke lantai aja, atau kemana. Ya, berikutnya adalah 7x4 rumusnya. Setiap 7 menit sekali kita bangunkan. Sebentar lagi ya nak, itu. Nah, 4 kali dibangunkan itu barulah sebutin udah jam 5, terus kalau dia minta dibangunkan semalam adalah dengan diusap, dinyanyikan atau digendong, lakukan itu. Nah, kalau dia nggak mau bangun, disitulah dikenal hukum konsekuensi. Bukan karena dia nggak mau bangun, tapi karena melanggar perjanjian semalam. Itulah hakikatnya Islam itu. Islam menghukumi orang yang melanggar janji, ya. Karena udah janji semalam. Nah, hukuman yang terbaik adalah mengambil kesenangannya. Ya udah, berarti kalau nanti nonton TV jam 7 nggak dulu, ya. Kan itu ya nggak apa-apa, disitulah betul pilihannya ayah, namanya tega, ya, tegas, ya. Seperti itu.